Saya telah mengumpulkan lebih dari 300 penerbangan di kaki saya, dan saya masih ingat pertama kalinya saya merasa benar-benar tersesat di sebuah bandara. Saya tidak tahu mengapa kartu pas masuk saya memiliki huruf-huruf aneh. Mengapa beberapa penumpang naik lebih awal daripada yang lain tanpa memiliki kelas 1? Atau apa arti bunyi bip yang dipertukarkan oleh awak kabin sebagai pesan rahasia? Hari ini saya akan berbagi dengan Anda 16 dari rahasia-rahasia itu yang telah saya temukan dari darat hingga 35.000 kaki. Beberapa akan menghemat uang Anda, yang lain akan menghindarkan Anda dari sakit kepala, dan beberapa lainnya hanya akan membuat Anda ternganga. Mari kita mulai. Rahasia 1. Kode SSSS, dan mengapa itu harus penting bagi Anda. Bayangkan Anda tiba di kontrol keamanan dengan kartu pas masuk Anda siap, dan tiba-tiba petugas mengerutkan dahi dan meminta Anda untuk menemaninya ke meja terpisah. Saraf Anda melonjak. Apakah Anda telah melakukan sesuatu yang salah? Kemungkinan besar pada kartu pas masuk, Anda muncul 4 huruf besar, SSSS. Itu berarti seleksi keamanan sekunder, sebuah penanda yang digunakan oleh Administrasi Keamanan Transportasi Amerika Serikat untuk menunjukkan bahwa bagasi dan diri Anda akan menjalani pemeriksaan yang lebih mendalam. Ini bukan hukuman atau tuduhan. Ini hanyalah bendera yang diaktifkan oleh pola-pola tertentu. Yang mana? Penerbangan yang dibeli pada menit terakhir, pembayaran tunai alih-alih kartu, rencana perjalanan yang mencakup persinggahan yang tidak biasa, atau bahkan pernah mengunjungi negara-negara tertentu yang dianggap berisiko. Itu juga bisa sepenuhnya acak, sebuah mekanisme agar keamanan tidak dapat diprediksi. Jika Anda sering bepergian ke Amerika Serikat dan ingin menghindarinya, yang paling efektif adalah mendaftar dalam program pelancong terpercaya, seperti Global Entry atau TSA PreCheck. Program-program ini menundukkan Anda pada investigasi latar belakang sebelumnya, dan setelah disetujui, SSSS yang ditakuti menghilang dari kartu-kartu masa depan Anda. Jika meskipun semuanya itu muncul pada Anda, tarik napas dalam-dalam. Pemeriksaan dapat memakan waktu antara 10 dan 20 menit. Hadirlah di bandara dengan margin ekstra itu, dan ingat, ini bukan pribadi, ini hanyalah algoritma yang melakukan tugasnya. Rahasia 2. Risiko nyata memublikasikan kartu pas masuk Anda. Anda baru saja melewati kontrol, Anda berada di gerbang keberangkatan dan merasakan dorongan untuk memotret kartu Anda dan mengunggahnya ke jejaring sosial Anda. Hampir lepas landas, tulis Anda. Kedengarannya tidak berbahaya, padahal tidak demikian. Kode batang atau kode QR yang menghiasi kartu pas masuk, Anda berisi jumlah informasi terkode yang mengkhawatirkan. Alat pembaca tidak hanya melihat nama Anda, mereka juga melihat nomor reservasi Anda, status pelancong setia Anda, dan bahkan, dalam beberapa kasus, digit terakhir dari metode pembayaran. Dengan informasi itu, seseorang dengan niat jahat dapat masuk ke sistem manajemen reservasi maskapai. Apa yang bisa mereka lakukan? Mengubah kursi yang Anda pesan, menambah atau menghapus bagasi terdaftar, dan bahkan, dalam kasus terburuk, membatalkan penerbangan Anda sepenuhnya. Ini bukan teori, itu telah terjadi. Ada kasus terdokumentasi tentang penumpang yang tiba di bandara dan menemukan bahwa tiket mereka sudah tidak ada lagi, dibatalkan oleh orang asing yang telah memindai foto mereka dari Instagram. Solusinya sederhana dan sangat mudah. Hancurkan kartu pas masuk Anda setelah perjalanan. Jika Anda ingin menyimpan kenangan, potretlah hanya bagian depannya tanpa kode. Lebih baik lagi, gunakan kartu digital yang hancur sendiri setelah penerbangan. Privasi Anda lebih berharga daripada sebuah suka. Rahasia 3. Misteri kursi biru. Jika Anda pernah bepergian dengan pesawat, Anda akan melihat pola warna yang hampir universal. Kursinya berwarna biru. Ini bukan kebetulan estetika atau preferensi aneh dari para desainer. Ini adalah keputusan berdasarkan psikologi dan ekonomi. Biru adalah warna yang dikaitkan dengan langit, air, dan ketenangan. Studi neuroarsitektur telah menunjukkan bahwa nada biru mengurangi detak jantung dan menurunkan kecemasan. Di lingkungan di mana banyak penumpang sudah merasa gugup, nada tersebut membantu menurunkan ketegangan kolektif. Tetapi ada alasan yang jauh lebih duniawi. Biru tua sangat efektif untuk menyembunyikan keausan. Pikirkan tentang jumlah orang yang duduk di kursi yang sama setiap hari. Tumpahan kopi, sisa makanan, gesekan kain yang konstan, noda keringat. Pada warna terang, setiap ketidaksempurnaan akan terlihat jelas.
Pada warna biru laut, hampir semuanya tersamarkan. Maskapai berbiaya rendah, yang memaksimalkan rotasi pesawat mereka dan meminimalkan waktu pembersihan mendalam, sangat mahir dalam strategi ini. Bukannya kursi selalu bersih sempurna, melainkan warnanya bersekongkol dengan sebuah rahasia yang lebih suka, tidak dipublikasikan oleh industri. Rahasia 4. Naik pesawat pertama atau terakhir, strategi tersembunyi. Ketika pintu terbuka dan petugas mengumumkan dimulainya proses naik pesawat, terjadilah serbuan. Orang-orang yang berdiri seperti didorong oleh pegas, yang berkerumun di lorong masuk. Kebanyakan percaya bahwa naik pertama identik dengan efisiensi. Pelancong berpengalaman tahu bahwa tidak selalu demikian. Keputusan tersebut tergantung pada variabel kritis, bagasi kabin Anda. Jika Anda membawa koper besar yang perlu Anda letakkan tepat di atas kursi Anda, naik lebih awal hampir wajib. Kompartemen atas cepat penuh dan, setelah jenuh, staf darat akan memberi label pada koper Anda dan mengirimkannya ke bagasi pesawat. Anda akan bertemu kembali dengannya saat tiba. Ya, tetapi dengan penundaan tambahan dan risiko koper tersebut telah bepergian tanpa pengawasan Anda. Jika bagasi Anda pas di bawah kursi depan, atau bepergian dengan Anda dalam ransel kecil, strateginya berubah total. Menjadi yang terakhir naik pesawat memiliki keuntungan besar. Anda menghindari antrean, berjalan di lorong yang kosong, dan, yang terpenting, secara drastis mengurangi waktu yang Anda habiskan di dalam tabung logam penuh orang sebelum lepas landas. Itu bisa berarti 15, 20, atau 30 menit waktu hidup yang didapatkan kembali. Keputusan itu bukan tentang status, itu tentang logistik pribadi. Kenali diri Anda sendiri, kenali bagasi Anda dan pilih waktu Anda. Rahasia 5. Saklar rahasia pintu toilet. Anda berada di toilet pesawat dan, tiba-tiba seseorang mencoba membuka pintu. Anda tahu bahwa Anda telah menguncinya dengan benar. Anda memutar knop dan memang benar, itu terkunci. Namun, dalam beberapa detik, pintu terbuka dari luar. Tidak, itu bukan sihir atau pelanggaran privasi Anda. Ini adalah mekanisme keamanan yang diketahui sedikit penumpang. Di sebagian besar wastafel pesawat komersial, terdapat panel kecil atau kait tersembunyi di bagian luar bingkai pintu, biasanya di belakang tanda toilet terisi. Ini adalah saklar mekanis yang dapat digerakkan oleh pramugari untuk membuka kunci pintu dari luar. Mengapa itu ada? Karena alasan darurat. Jika seorang penumpang mengalami pingsan, serangan jantung atau insiden medis apapun di dalam toilet dan tidak merespons, awak kabin memerlukan akses segera. Ini juga berguna jika mekanisme internal gagal dan seseorang terjebak. Lain kali Anda berada di toilet dan mendengar klik logam kecil sebelum pintu terbuka, Anda sudah tahu apa yang terjadi. Itu bukan intrusi, itu adalah protokol keamanan yang sunyi dan diperlukan. Rahasia 6. Turbulensi versus arus naik, bahaya nyata. Ketika pesawat mulai bergerak dan sayap tampak bergetar, penumpang rata-rata berpegangan pada sandaran tangan dan memikirkan yang terburuk. Pilot, sementara itu, biasanya tetap tenang. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa turbulensi biasa yang mengguncang Anda dan membuat Anda merasa jatuh, jarang sekali berbahaya. Margin penurunan nyata jarang melebihi 3 atau 6 meter, meskipun perut Anda berteriak bahwa Anda telah jatuh 30 lantai. Apa yang benar-benar dikhawatirkan oleh para profesional adalah fenomena lain, arus naik yang dahsyat. Berbeda dengan turbulensi yang tidak teratur dan multidireksional, arus naik adalah massa udara yang bergerak ke atas dengan kekuatan besar, terkait dengan badai berkekuatan tinggi. Arus ini dapat mendorong hidung pesawat ke arah langit secara tiba-tiba dan berkelanjutan, membawanya ke ketinggian yang tidak diizinkan, atau, yang paling kritis, menyebabkan kehilangan gaya angkat jika pilot tidak merespons dengan cepat. Selain itu, arus ini tidak terlihat. Radar cuaca mendeteksi hujan dan partikel, tetapi tidak selalu membedakan arah vertikal angin. Seorang pilot terlatih tahu bahwa guncangan horizontal itu menjengkelkan. Kenaikan paksa dan tak terduga adalah keadaan darurat taktis. Rahasia 7. Bagaimana sistem peringatan lalu lintas benar-benar bekerja? Bayangkan Anda sedang mengemudi di jalan tol dengan kabut tebal, dan tiba-tiba sebuah suara membisikkan ke telinga Anda bahwa ada mobil lain hanya berjarak 200 meter. Itulah pada dasarnya TCAS, Sistem Peringatan Lalu Lintas dan Pencegahan Tabrakan. Ini adalah salah satu penemuan penerbangan modern yang paling kurang dihargai. Cara kerjanya sangat elegan. Setiap pesawat memancarkan sinyal dengan identitas, ketinggian dan posisinya.
TCAS mendengarkan sinyal-sinyal itu di sekitarnya dan menghitung lintasan. Ketika mendeteksi pesawat lain mendekat secara berbahaya, sistem ini mengaktifkan peringatan dini. Lalu lintas, lalu lintas. Ini adalah peringatan visual dan suara, agar pilot melihat keluar dan menemukan ancaman secara visual. Jika jarak terus berkurang dan sistem menghitung ada risiko tabrakan yang nyata, suara berubah nada dan menjadi imperatif. Naik, naik. Turun, turun. Dan inilah kuncinya. Instruksi ini bukan saran. Itu adalah perintah yang mengikat. Pilot harus segera mengikutinya, bahkan jika instruksi tersebut bertentangan dengan indikasi pengatur lalu lintas udara. TCAS dapat mendeteksi ancaman lebih dari 16 km jauhnya, tetapi ketika suara memerintahkan pelarian, margin telah berkurang menjadi hitungan detik. Ini adalah garis pertahanan terakhir terhadap kesalahan manusia, dan itu berhasil. Rahasia 8. Terbang dengan satu mesin adalah mungkin, dan bukan keadaan darurat. Melihat bilah mesin berhenti dari jendela, menghasilkan rasa merinding seketika. Jantung berdetak kencang, pikiran melompat ke yang terburuk. Kenyataannya bagaimanapun, jauh lebih tidak dramatis. Pesawat komersial bermesin ganda dirancang, disertifikasi dan diuji untuk terbang dengan hanya satu mesin. Ini bukan situasi yang diinginkan, tetapi juga bukan keadaan darurat kritis. Selama lepas landas, yang merupakan saat permintaan energi tertinggi, pesawat memiliki daya yang cukup pada mesin yang tersisa untuk melanjutkan laju, mendaki dengan aman, dan setelah membakar bahan bakar atau meringankan beban, kembali untuk pendaratan yang terkontrol dengan sempurna. Dan bagaimana jika keduanya gagal bersamaan? Probabilitasnya sangat rendah sehingga diukur dalam kejadian per setiap 1 miliar jam terbang. Tetapi bahkan dalam skenario ekstrem itu, pesawat tidak jatuh seperti batu. Rasio meluncurnya, meskipun tidak seefisien sayap gantole, memungkinkannya menempuh jarak yang cukup jauh. Pilot akan memiliki setidaknya 20 menit untuk mengidentifikasi lapangan terbang yang sesuai dan mengeksekusi pendaratan tanpa mesin, sebuah manuver yang mereka latih di simulator setiap 6 bulan. Aturan ETOPS yang mengizinkan penerbangan jarak jauh di atas samudra mensertifikasi bahwa sebuah pesawat dapat terbang hingga 5 jam dengan satu mesin. Ini bukan sebuah penghiburan, ini adalah teknik yang tervalidasi. Rahasia 9, mengapa makanan terasa aneh dan headphone dapat menyelamatkan Anda. Ayam dengan saus tidak memiliki rasa yang sama seperti di restoran kepercayaan Anda. Anggur yang sangat Anda sukai di rumah terasa hambar, hampir seperti logam. Ini bukan salah koki, ini salah fisika. Pada ketinggian jelajah, kabin diberi tekanan setara dengan tekanan yang akan Anda rasakan pada sekitar 2.400 meter di atas permukaan laut. Di lingkungan itu, kelembapan relatif turun di bawah 20% dan tekanan atmosfer menurun. Dua kondisi ini mengeringkan lubang hidung Anda dan secara langsung memengaruhi sel-sel penciuman yang bertanggung jawab atas 80% dari apa yang Anda rasakan sebagai rasa. Hasilnya adalah hilangnya sensitivitas hingga 30%, terutama pada rasa manis dan asin. Maskapai mengetahuinya dan mempekerjakan koki yang berspesialisasi dalam masakan untuk ketinggian. Mereka menambahkan 20% garam dan rempah-rempah ekstra pada hidangan mereka, mengintensifkan kaldu dan memperkuat makanan penutup dengan sitrus. Tetapi ada trik tambahan yang diketahui sedikit orang. Headphone dengan peredam bising aktif tidak hanya meningkatkan pengalaman mendengarkan Anda, mereka juga dapat meningkatkan persepsi rasa Anda. Dengan menghilangkan suara gemuruh mesin yang konstan, otak Anda mengurangi upaya kognitif yang didedikasikan untuk pemrosesan suara dan membebaskan sumber daya untuk indera lainnya. Makan dalam keheningan atau dengan lebih sedikit kebisingan membawa Anda sedikit lebih dekat ke pengalaman rasa di darat. Ini bukan sihir, ini adalah neuroscience terapan. Rahasia 10, bahasa rahasia dari lonceng dan dentang. Selama penerbangan, Anda akan mendengar suara-suara, bunyi bip, dentang, nada rendah dan tinggi. Bagi penumpang yang tidak memperhatikan, itu hanya suara latar. Bagi awak kabin, itu adalah kode Morse fungsional yang mengirimkan informasi kritis tanpa perlu kata-kata. Di kebanyakan maskapai, nada tinggi tunggal sesaat setelah lepas landas menunjukkan bahwa roda pendaratan sedang ditarik masuk. Itu adalah suara konfirmasi mekanis, tetapi juga sinyal bagi pramugari bahwa fase pendakian telah dimulai dan mereka dapat bangkit dari kursi mereka.
Satu nada rendah dapat berarti bahwa seorang penumpang telah meminta bantuan dari kursinya. Dua nada rendah berturut-turut biasanya merupakan panggilan antar kabin, misalnya dari pilot ke kepala kabin. Tiga dentang rendah, panjang, dan berjarak adalah peringatan turbulensi yang akan datang. Ketika Anda mendengar pola itu, perhatikan bagaimana pramugari segera mengubah perilaku mereka. Menyimpan kereta dorong, mengamankan benda-benda lepas, dan duduk dengan sabuk pengaman terpasang kencang. Ada juga nada dari dek penerbangan. Bunyi bip tinggi dan singkat biasanya adalah kapten memanggil pramugari tertentu. Jika suara itu berulang dengan gigih, ada masalah yang memerlukan perhatian segera. Mengenal kode-kode ini tidak akan membuat Anda menjadi anggota awak kabin, tetapi akan memungkinkan Anda memahami ritme tak terlihat yang mengatur kabin. Pesawat itu berbicara. Kita hanya perlu belajar mendengarkannya. Rahasia 11. Kursi paling stabil di pesawat. Jika Anda termasuk orang yang memejamkan mata dan meremas sandaran tangan setiap kali pesawat mulai bergetar, dengarkan baik-baik. Tidak semua kursi sama di depan turbulensi. Fisika itu kejam dan, pada saat yang sama, adalah sekutu terbaik Anda. Pesawat berputar pada pusat gravitasinya, yang terletak kira-kira di area di mana sayap menyatu dengan badan pesawat. Itu adalah titik keseimbangan. Ketika hembusan angin mengangkat hidung, ekor akan turun seperti jungkat-jungkit. Ketika ekor naik, hidung akan turun. Tetapi bagian tengah, area di atas sayap, bergerak jauh lebih sedikit. Itu seperti memegang penggaris di bagian tengah dan menggoyangkannya. Ujung-ujungnya bergetar dengan keras, bagian tengahnya hampir tidak bergerak. Bagi pelancong yang gugup, strateginya jelas. Pesanlah kursi di barisan yang terletak di antara pintu keluar, di atas sayap hingga beberapa kursi di belakangnya. Itu adalah zona dengan pergerakan sudut minimal. Komprominya, karena selalu ada, adalah kursi-kursi ini biasanya lebih dekat ke mesin. Kebisingannya sedikit lebih tinggi dan pemandangan sayap dapat menghalangi sebagian pemandangan. Tetapi jika prioritas Anda adalah meminimalkan sensasi gerakan, itu adalah tempat perlindungan Anda. Penumpang yang terinformasi adalah penumpang yang lebih tenang. Subjudul, Rahasia 12, Mengapa Pilot Tidak Pernah Makan Makanan yang Sama. Bayangkan pemandangan ini. Komandan dan perwira pertama duduk berdampingan di kabin, keduanya dengan nampan makanan yang sama. Ini adalah gambaran umum di bioskop, tetapi dalam penerbangan nyata hal itu sangat dilarang. Bukan karena masalah etika, melainkan karena prinsip manajemen risiko. Protokol ini disebut makanan berbeda dan tujuannya adalah untuk menghindari bencana sunyi, keracunan makanan simultan pada kedua pilot. Jika keduanya memakan makanan terkontaminasi yang sama dan keduanya sakit pada saat yang sama, kabin akan kehilangan kendali di tengah penerbangan. Oleh karena itu, maskapai menetapkan aturan yang jelas. Pilot harus memesan hidangan yang berbeda, dan jika karena alasan ketersediaan hanya ada satu menu, mereka harus mengonsumsinya secara bergiliran. Satu makan lebih dulu, yang lain menunggu minimal 1 jam. Jika yang pertama tidak menunjukkan gejala, yang kedua dapat makan dengan tenang. Praktik ini, yang dikenal sebagai menu berbeda waktu, juga diterapkan pada minuman. Ini bukan paranoia, ini adalah statistik yang diterapkan pada keamanan. Faktor manusia adalah bagian paling berharga dan rapuh dalam penerbangan, dan melindunginya dimulai dari sesuatu yang mendasar seperti makan siang. Rahasia 13, Peta kotoran. Apa yang tidak boleh Anda sentuh? Ada peta tak terlihat di setiap pesawat, termometer kontaminasi yang jarang dipertimbangkan oleh penumpang. Pramugari mengetahuinya dengan baik, tetapi tidak bisa berbuat banyak terhadapnya. Berbagai studi mikrobiologi, beberapa dilakukan oleh universitas dan yang lainnya oleh maskapai itu sendiri, telah menyusun peringkat permukaan yang mengkhawatirkan. Di posisi pertama podium, meski sulit dipercaya, bukanlah toilet, melainkan sandaran kepala. Kain berpori menyerap minyak, keringat dan sel-sel mati dari ratusan penumpang, dan jarang dibersihkan secara mendalam di antara penerbangan. Diikuti sangat dekat oleh meja lipat. Di sana telah ditemukan jejak bakteri seperti E. coli dan Staphylococcus dalam konsentrasi yang lebih tinggi daripada di toilet umum. Penumpang mengganti popok di atasnya, mengistirahatkan sepatu, menaruh sisa makanan, dan usapan cepat dengan kain lembab tidak menghilangkan kontaminasi. Kantong kursi adalah penampung lainnya. Panduan hiburan, majalah, tisu bekas, sisa makanan yang terlupakan. Di dalamnya, bakteri berkembang biak dalam kegelapan.
sabuk pengaman. Sementara itu, terbuat dari kain yang menyerap cairan dan tidak pernah dicuci secara kimiawi, hanya diganti ketika sudah terlihat rusak. Apa yang harus dilakukan? Perlindungan diri itu sederhana dan efektif. Bawalah selalu tisu desinfektan dan bersihkan meja Anda, sandaran tangan Anda dan layar sentuh jika kursi Anda memilikinya. Letakkan penghalang seperti jaket atau tisu kertas antara kepala Anda dan sandaran kepala. Dan jangan pernah, dalam keadaan apapun, memasukkan tangan kosong Anda ke dalam kantong kursi untuk mencari sesuatu yang jatuh. Kantong itu adalah tempat kelalaian. Kesehatan Anda sebuah prioritas. Rahasia 14. Arti sebenarnya dari kapten sedang menyelesaikan beberapa prosedur. Anda telah naik, Anda telah menetap, tetapi pesawat tidak bergerak. 5, 10, 15 menit berlalu. Suara kapten terdengar melalui pengeras suara. Selamat siang, kami sedang menyelesaikan beberapa prosedur terakhir, dan sebentar lagi kami akan memulai pergerakan menuju landasan pacu. Bagi banyak penumpang, kalimat ini terdengar seperti alasan ketidakjelasan administratif. Padahal tidak demikian. Di balik prosedur itu ada daftar tugas yang konkret dan tidak dapat ditawar. Kapten, bersama perwira pertama, sedang meninjau buku harian teknis pesawat, sebuah dokumen yang mencatat setiap insiden, setiap perbaikan dan setiap pemeliharaan yang dilakukan dalam beberapa jam terakhir. Jika ada ketidaksesuaian yang belum ditandatangani, pesawat tidak bergerak. Dia juga sedang memverifikasi rencana penerbangan definitif yang mencakup rute optimal, ketinggian yang ditetapkan, bahan bakar yang dimuat, dan kondisi cuaca yang diperbarui. Selain itu, dia harus berkoordinasi dengan staf darat untuk memastikan bahwa berat dan keseimbangan pesawat sudah benar, bahwa muatan terdistribusi dengan baik, dan bahwa tangki berisi bahan bakar yang tepat untuk perjalanan. Semua ini terjadi saat penumpang menunggu. Ini bukan birokrasi, ini adalah lapisan keamanan terakhir sebelum mempercayakan 200 ton logam ke langit. Ketika kapten mengatakan bahwa dia sedang menyelesaikan prosedur, yang sebenarnya dia katakan adalah, "Saya sedang memastikan bahwa semuanya sempurna, agar tidak perlu menyesalinya nanti." Rahasia 15. Ruang tidur rahasia para awak. Pada penerbangan jarak jauh yang melintasi samudra dan zona waktu, ada rahasia yang tidak pernah dilihat penumpang, tersembunyi di balik pintu tanpa tanda. Di area dengan akses terbatas, terdapat ruang tidur kecil untuk awak kabin. Pada pesawat berbadan lebar, seperti Boeing 777 atau Airbus A330, ruang-ruang ini biasanya terletak di atas kabin utama, dapat diakses melalui tangga sempit. Itu adalah kompartemen memanjang, dengan langit-langit rendah dan deretan ranjang tunggal, yang dilengkapi dengan tali pengaman untuk menghindari jatuh selama turbulensi. Pencahayaannya redup, hampir oranye, untuk memicu kantuk. Ada sistem interkom sunyi untuk membangunkan petugas pengganti saat diperlukan. Pada model lain, ruang tidur terletak di gudang atas, tepat di atas area kargo. Itu bukan suite mewah, melainkan ceruk fungsional dengan kasur tipis dan tirai yang hampir tidak dapat meredam kebisingan konstan dari mesin. Tetapi, bagi awak yang telah bertugas 12 jam dan masih memiliki sisa 6 jam lagi, ruang itu adalah tempat suci. Tanpa ruang tidur ini, penerbangan ultra jauh, seperti Singapura Newark atau Perth London, secara manusiawi tidak akan berkelanjutan. Pilot dan pramugari bergantian untuk beristirahat dalam siklus 2 atau 3 jam, menjamin bahwa selalu ada staf yang waspada di dek penerbangan dan di kabin penumpang. Lain kali Anda melihat ke langit-langit pesawat, tanyakan pada diri sendiri apa yang ada tepat di atas sana. Mungkin itu bukan sekadar pengabelan dan pendingin udara. Rahasia 16. Mengapa jendela melengkung dan mengapa dulu berbentuk persegi? Ada masa ketika jendela pesawat berbentuk persegi. Itu adalah dekade 50-an, dan de Havilland Comet, pesawat komersial jet pertama, mengarungi langit dengan keanggunan dan modernitas, sampai ia mulai hancur di tengah penerbangan. Misteri itu terpecahkan setelah investigasi forensik yang mengubah teknik penerbangan selamanya. Sudut-sudut jendela persegi bertindak sebagai pemusat tegangan. Tekanan internal kabin, yang jauh lebih besar daripada tekanan luar pada ketinggian tinggi, mendorong badan pesawat keluar. Di sudut-sudut itu, gaya tersebut tidak terdistribusi, melainkan terkumpul. Dengan setiap siklus pemberian tekanan dan penghilangan tekanan, logam menjadi lelah hingga muncul retakan mikro. Dan retakan mikro itu tak terhindarkan,
berubah menjadi retakan katastrofik. Solusinya ternyata sesederhana dan seanggun itu. Jendela oval atau dengan sudut membulat. Jari-jari kelengkungan mendistribusikan tekanan secara merata di sekitar perimeter, menghilangkan titik-titik lemah. Sejak saat itu, tidak ada pesawat komersial yang memiliki jendela persegi. Itu adalah pelajaran yang terukir di setiap badan pesawat, sebuah penghormatan sunyi kepada para korban komet, dan kemampuan industri untuk belajar dari rasa sakit. Setiap kali Anda melihat melalui jendela yang membulat itu, ingatlah bahwa bentuknya bukan karena estetika. Itu adalah kelangsungan hidup. Kami telah menelusuri bersama 16 rahasia. Dari huruf-huruf yang membocorkan kartu pas masuk Anda, hingga ruang tidur tersembunyi di atas kepala Anda. Dari ilmu jendela, melengkung hingga strategi sunyi dari keluhan yang ditulis dengan baik. Mengetahui hal ini tidak akan membuat Anda menjadi pilot atau agen perjalanan, tetapi akan membuat Anda menjadi pelancong yang berbeda. Seseorang yang melihat pesawat dan tidak melihat tabung logam yang berisik, melainkan sebuah keajaiban teknik yang penuh dengan cerita. Seseorang yang masuk ke bandara dan mengenali desainnya, jebakan-jebakannya, dan tempat perlindungannya. Pengetahuan adalah bagasi kabin yang tidak pernah berat dan selalu menambah nilai.